Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 UKM Neo Telemetri ingin menyampaikan resum pada hari pertama hingga hari ketiga materi yang telah disampaikan. Di sini saya akan membahas mengenai organisasi yang terdapat pada UKM Neo Telemetri. Yang pertama yaitu Public Relation. Divisi ini bertanggung jawab dalam menjalin dan juga menjaga hubungan UKM Neo Telemetri dengan UKM lainnya. Kemudian yang kedua terdapat pada organisasi komite. Divisi ini bertanggung jawab atas kegiatan, timeline, kepengurusan, dan kepanitiaan dalam suatu kegiatan yang diadakan oleh pengurus UKM Neo Telemetri. Yang ketiga yaitu Divisi Human Resource Development. Divisi ini bertanggung jawab dalam menjaga hubungan internal kepengurusan UKM Neo Telemetri. Kemudian divisi yang selanjutnya pada marketing. Divisi ini bertanggung jawab dalam memfasilitasi antara klien yang ingin menjalankan atau menggunakan jasa dari UKM Neo Telemetri dengan pengurus yang akan mengerjakannya. Mungkin sekian penjelasan organisasi dari UKM Neo Telemetri dari saya. Terima kasih. Pandemi COVID-19 sudah berlangsung selama setahun belakangan ini dan telah banyak sekali mengubah tatanan dalam kehidupan kita, mulai dari perubahan budaya kerja, perubahan sistem pendidikan, perilaku hidup sehat, perilaku sosial, dan juga perilaku konsumen. Nah, meskipun banyak sekali yang berubah dan yang terjadi selama masa pandemik ini, apalagi yang terjadi saat ini membawa dampak pada terbatasnya pergerakan kita sebagai manusia akibat dari social distancing dan menjadikan teknologi informasi memiliki peranan yang sangat penting, sekaligus menjadi solusi untuk mengatasi pembatasan tersebut. Nah, apa saja sih dampak positifnya? Itu mulai dari banyaknya bermunculan content creator, copywriter, SEO, specialist, cyber security, digital marketing, app developer, dan juga web developer. Departemen yang terdapat di dalam UKM Neo Telemetri ada Departemen Hard Skill dan Departemen Soft Skill. Departemen Hard Skill atau yang dikenal dengan Departemen Operasional terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kemampuan multimedia atau branding produk atau jasa. Yang kedua ada pengembangan website atau aplikasi. Dan yang terakhir ada sistem komputer. Departemen Soft Skill atau yang dikenal dengan Departemen Organisasi terbagi menjadi 4. Yang pertama ada Public Relation, yaitu divisi yang bertanggung jawab dalam menjalani dan menjaga hubungan UKM Neo Telemetri dengan pihak luar seperti dengan UKM-UKM lain. Yang kedua ada Marketing Skill, yaitu divisi yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi antar klien yang ingin menggunakan jasa dari UKM Neo Telemetri dengan pengurus yang akan mengerjakannya. Yang ketiga ada Human Resource Development atau divisi yang bertanggung jawab dalam menjaga hubungan internal antar pengurus UKM Neo Telemetri. Dan yang terakhir ada Organizing Committee, yaitu divisi yang bertanggung jawab atas kegiatan timeline, kepengurusan, dan kepanitiaan dalam suatu kegiatan yang diadakan oleh pengurus UKM Neo Telemetri. Mungkin sekian dari saya. Berikut pengertian dari multimedia, programming, dan juga jaringan komputer. Multimedia berasal dari 2 kata yaitu multi dan juga medium. Multi berarti bermacam-macam, medium berarti sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan sesuatu. Jadi multimedia adalah penggunaan berbagai media yang berbeda untuk membawa dan menyampaikan informasi dalam bentuk teks, grafik, animasi, audio, dan juga gabungan dari beberapa komponen tersebut. Selanjutnya programming. Programming adalah sebuah proses untuk membuat sebuah program di komputer, entah itu berupa software, website, aplikasi Android, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah 2 atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Jaringan komputer yang dibangun dengan kombinasi hardware dan software. Programming merupakan suatu proses untuk membuat sebuah program di komputer, entah itu website, software, dan aplikasi Android. Programming juga memiliki 3 subdivisi, yaitu web programming, desktop programming, dan mobile programming. Selama mengikuti kegiatan BBMK 2021 Neo Telemetri, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, terutama di divisi programming, yaitu saya dapat belajar mendesain web,
belajar membuat website, belajar bahasa pemrograman seperti HTML, C++, PHP, dan masih banyak yang lainnya. Banyak tokoh yang mempengaruhi dunia program seperti Bill Gates sebagai CEO Microsoft dan Larry Page sebagai CEO Google. Keuntungan menjadi programmer yaitu kita memiliki kreativitas yang tinggi, dapat memecahkan masalah, bekerja remote dan fleksibel, peluang kerja yang tinggi, dan memiliki gaji yang besar. Multimedia design itu merupakan penggunaan elektronik, khususnya komputer atau elektronik lainnya, yang menambahkan atau menyeleksi teks, suara, gambar, animasi, dan video dengan menggunakan alat bantu atau tool, dan juga koneksi atau link yang menciptakan objek yang baru. Nah, di multimedia ini terdiri dari 3 subdivision atau subdivisi. Yang pertama itu UI atau UX, yang kedua video editing, lalu yang ketiga 3D atau gambaran 3 dimensi. Yang pertama itu adalah user interface dan juga user experience. User interface dan user experience itu desain antar muka yang biasa kita lihat di smartphone kita sendiri dan juga di aplikasi yang kita jelajahi. Nah, user experience itu merupakan kepuasan atau pengalaman kita dalam menggunakan aplikasi yang ada UI-nya atau user interface-nya. Nah, yang kedua itu video editing. Video editing itu adalah penseleksian dan penambahan dari suatu video yang mentah, lalu kita tambahkan teks atau judul, mengubah saturasi warna, dan menambahkan sound effects sehingga video itu menjadi menarik. Nah, yang terakhir itu ada 3D picture atau gambar 3 dimensi, yang dimana menggambar dari suatu objek yang bersifat 2 dimensi, lalu kita menggunakan volume dan juga bidang sehingga gambar itu bisa dilihat dari segala arah. MMD adalah salah satu divisi yang ada di dalam UKM Neotelemetri. Di dalam divisi ini, salah satu hal yang biasanya dilakukan adalah mengedit video. Jadi, pada acara show off kali ini ditunjukkan sebuah video animasi lagu. Di dalam video ini terdapat gambar-gambar animasi, lagu, dan juga lirik dari lagu tersebut. Video ini dibuat dengan menggunakan aplikasi Adobe After Effects, yang mana di dalam aplikasi ini tersedia berbagai macam fitur yang dapat kita gunakan untuk membuat video animasi yang kreatif dan juga menarik. Seperti yang kita ketahui, terdapat 2 komponen pada jaringan komputer, yaitu ada software dan hardware. Lalu terdapat pula jenis jaringan pada komputer, yaitu ada local area network, metropolitan area network, dan wide area network. Sedangkan pada topologi jaringan terdapat 4 jenis, yaitu ada topologi bus, topologi ring, topologi star, dan topologi tree. Untuk perangkat jaringan komputer terdapat 4 jenis, yaitu ada repeater, router, bridge, and modem. Pada perangkat jaringan komputer terdapat server, jaringan kabel, niche, dan width. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mencoba membahas tentang divisi SKJ dan subdivisinya. Pada hari kedua BBMK Neotelemetri sudah dibahas oleh M. Haikal Arfan. Apa itu jaringan komputer? Pengertian jaringan komputer adalah 2 atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain untuk berbagi data. Untuk mendapatkan jaringan komputer ini dikombinasikan oleh hardware dan software. Jenis-jenis jaringan komputer ada 3, yaitu LAN, Local Area Network, yang mempunyai jarak yang pendek, biasanya digunakan di sekolah, perumahan, rumah-rumah, atau kantoran. Kemudian ada MAN atau Metropolitan Area Network, yang mempunyai cangkupan lebih besar daripada LAN. Kemudian ada WAN atau Wide Area Network, yang merupakan gabungan dari beberapa line yang terhubung secara yang dihubungkan oleh router.
Kemudian kita masuk kepada topologi jaringan. Topologi jaringan bisa disebut sebagai bentuk atau struktur virtual jaringan. Topologi jaringan terbagi atas 5, yaitu jaringan bus atau bis, jaringan cincin atau ring, jaringan star atau bintang, jaringan pohon atau tree, dan jaringan mesh atau jala. Baiklah, selanjutnya adalah penjelasan untuk divisi programming. Sebelumnya, programming itu sendiri adalah sebuah proses untuk membuat sebuah program di komputer, entah itu berupa software, website, aplikasi Android, dan lain sebagainya. Di Neotelemetri sendiri, divisi programming dibagi menjadi 3 subdivisi, yaitu web programming, desktop programming, dan mobile programming. Pada show off hari ini, ditampilkan pembuatan program untuk membuat website. Ada aplikasi yang digunakan yaitu XAMPP dan Sublime Text. XAMPP sendiri berfungsi sebagai server lokal untuk mengampu berbagai jenis data website yang sedang dalam proses pengembangan. Sedangkan Sublime Text itu sendiri adalah suatu aplikasi text editor yang sangat berguna untuk menulis sejumlah kode serta mampu membuka berbagai jenis file. Selain itu, Sublime Text itu juga mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti C++, C, ASP, dan sebagainya. Ringkasan kesimpulan yang dapat kami ambil dari kegiatan BBMK Neotelemetri selama 3 hari ini adalah, yaitu Neotelemetri merupakan UKM, unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang teknologi dan informasi. Neotelemetri memiliki 3 divisi operasional, yaitu divisi pemrograman, divisi sistem komputer dan jaringan, dan divisi multimedia dan desain. 3 divisi operasional memiliki masing-masing subdivisi. Pemrograman memiliki subdivisi web programming, mobile programming, dan desktop programming. Sistem komputer dan jaringan memiliki subdivisi sistem engineering dan network engineering. Multimedia dan desain memiliki subdivisi video editing, UI or UX, and 3D. Selanjutnya, memasuki UKM Neotelemetri ini memberikan keuntungan pada saat ini, karena terjadinya pandemi ini membuat semua kegiatan dilakukan secara daring atau secara jarak jauh. Pada pandemi ini, keuntungan mempelajari atau mendalami divisi-divisi di Neotelemetri ini, yaitu kita dapat menjadi content creator, cyber security, digital marketing, app developer, dan web developer, dan lain sebagainya. Di Neotelemetri ini kita memperdalam hard skill dan soft skill. Lalu selanjutnya yaitu mengenai multimedia dan desain. Multimedia dan desain ini kita menyampaikan informasi dan berkomunikasi secara digital. Multimedia dan desain ini memiliki peluang karir seperti content creator, animator, ilustrator, dan UI or UX designer. Selanjutnya yaitu sistem jaringan komputer. Sistem jaringan komputer itu adalah sekumpulan komputer serta perangkat-perangkat lain pendukung komputer yang saling terhubung dalam satu kesatuan. Jaringan komputer ini memiliki perangkat-perangkat seperti router, modem, bridge, dan lain sebagainya. Kita memperdalami sistem jaringan komputer ini untuk seperti resource sharing, connectivity dan communication, entertainment, data security, dan manajemen. Peran dan skill yang diasah dalam sistem komputer ini, jaringan komputer ini, yaitu network architect dan network engineering. Network engineer. Selanjutnya yaitu programming. Programming adalah cara membuat program. Di programming ini kita dapat membuat seperti web, website, dan berbagai macam program. Keuntungan menjadi programmer yaitu menjadi kreatif, dapat memecahkan masalah, pencapaian kebanggaan yang tinggi, dan bekerja fleksibel, serta di dunia teknologi yang semakin berkembang pesat ini, permintaan akan programmer itu sangat tinggi. Jadi
bagi kami BBMK selama 3 hari ini sangat bermanfaat sebagai modal awal untuk kami menjalani kegiatan di unit kegiatan mahasiswa neotelemetri ini.